orang tua kami yang kami muliakan, bapak semuanya, teman-teman semua yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diceritakan dalam sebuah hadis yang di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahwasanya di antara orang yang nanti pada hari kiamat itu termasuk golongan awal yang mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang namanya Al-Hammadun. Al-Hammadun. Siapakah Al-Hammadun itu? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yahmaduna Allah fis sarra wad dharra." Al-Hammadun adalah orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi ini derajat yang istimewa, derajat yang begitu mulia. Orang itu muji Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dalam keadaan senang saja, akan tetapi dalam keadaan susah, dalam keadaan terkena musibah, kesusahan, ternyata dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya nantinya itu sangat mudah termasuk golongan awal yang akan masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan orang itu muji Allah, alhamdulillah. Kalau misalkan pas tanggal muda itu biasa. Kemudian orang memuji Allah Subhanahu wa taala ketika anak yang didamba-dambakan, yang tunggu-tunggu telah lahir. Nah, itu udah biasa, banyak memang. Ketika doa yang selama ini dipanjatkan kemudian terkabul hajatnya, doanya terkabul, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Akan tetapi ketika dapat musibah malah muji Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sangat-sangat langka. Lah bagaimana pemahamannya kok bisa orang muji Allah Subhanahu wa taala padahal secara zahir dalam keadaan susah, dalam keadaan terhempit, dalam keadaan kena musibah. Maka ketika orang itu memahami hakikatnya orang iman, dia akan mudah muji Allah dalam keadaan apapun. Karena hakikatnya orang iman itu ketika dia ini susah, ketika dia ini dapat ujian, maka bukan berarti dia ini direndahkan derajatnya, bukan berarti dia ini malah dihinakan sebenarnya itu. Ketika orang itu dapat musibah, ketika orang dapat ujian, malah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Malah Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia ini beriman kemudian dapat ujian. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada orang itu di dunia itu banyak ujiannya. Enggak terus ujian terus setiap hari, enggak, tapi banyak ujiannya itu secara zahir itu pokoknya susah terus gitu. Hari-hari itu susah aja, hidupnya itu susah. Ke depan susah, ke belakang susah, ke kanan susah, kiri susah, di rumah susah, tempat kerja susah, banyaklah pokoknya ujiannya itu. Dia orang beriman tapi dia tetap sabar, dia tetap bersyukur, dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak mengeluh. Kemudian nanti ketika di akhirat itu dia itu tidak dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah selesai urusannya loh, sudah diuji habis-habisan loh, mau dihisap apanya? Maka udah ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala langsung aja tanpa hisap. Ada sampai seperti itu. Lah kalau misalkan orang itu memahami keadaan orang iman ketika dapat ujian seperti itu, maka mestinya dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pemahamannya biar kita ini juga belajar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan susah. Kemudian di antara pemahamannya lagi,
Orang itu dapat suatu musibah, itu bersyukur. Kenapa? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu kuasa untuk memberi ujian yang lebih lagi, itu kuasa. Tinggal sebatas itu, gitu. Ujiannya itu satu. Lah Allah SWT kuasa kasih 2, kasih 3. Cuma dikasih 1 ya syukur, gitu loh. Kalau misalkan orang memahaminya seperti itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata ini belum ada apa-apanya ujian saya ini. Nah, maka diceritakan dalam Al-Quran itu, di surat, di juz 25 itu, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Az-Zumar ayat terakhir. Jadi, waktu itu ngaji sama guru kami Kyai Ubaidillah. Di antara penjelasan beliau, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika nanti di akhirat itu, orang-orang yang keputusannya di surga sudah masuk ke surga, sudah selesai waktu itu. Kemudian orang-orang yang jatahnya masuk neraka, sudah selesai. Nah, jadi masing-masing sudah menempati tempatnya masing-masing. Maka wa qudiya bainahum bil haqq, semuanya sudah diputuskan, sudah selesai keputusannya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, dan semuanya mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Kyai Ubaid, kalau misalkan orang-orang yang di surga itu ya wajar muji Allah, nikmat semua isinya. Nikmat terus isinya itu. Lah kalau misalkan orang-orang di neraka itu tahmid muji Allah itu bagaimana? Maka kata beliau, karena waktu itu orang-orang ahli neraka waktu itu sudah paham tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang enggak terbatas, melihat neraka itu ini masih ada batasnya gitu loh. Sedahsyat-dahsyatnya neraka itu bukan pol-polannya siksanya Allah loh. Sedahsyat-dahsyatnya neraka bukan maksimalnya musibah dari Allah loh. Masih bisa lagi Allah Subhanahu wa taala tingkatkan, masih bisa lagi. Tapi Allah maksimalkan cuma segitu, maka itu sudah bersyukur gitu loh. Itu diantara penjelasannya para ulama seperti itu. Nah, makanya mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, untung masih segini lah. Itu dibuka, waktu itu dibuka. Orang-orang kafir waktu itu dibuka. Oh, ternyata kuasa Allah begitu luar biasa. Nah, itu dibuka. Ini neraka ini ya masih makhluk. Bagaimanapun besarnya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, masih ada batas yang namanya makhluk itu. Nah, seperti itu. Nah, kita mau belajar sama-sama, yang ngomong ya belajar. Nah, yang ngomong ya belajar, yang dengar juga belajar sama-sama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih rasa syukur dalam semua sisi kehidupan kita, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita penuhi hidup kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan dengan syukur, naik motor dengan syukur, kita zikir dengan penuh syukur. Nah, kita sholat malam dengan syukur, kita dakwah dengan penuh syukur, semuanya pokoknya kita syukur kepada Allah SWT. Harapannya dengan syukur ditambah lagi kemanfaatannya, keberkahannya ditambah lagi, nah, sampai nggak kerasa jadi ahli syukur nanti akhirnya. Nah, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.